إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, senantiasa tak pernah bosan-bosannya dan tak pernah jenuhnya kita mengungkapkan setiap Jumat, hendaklah setiap orang-orang beriman senantiasa meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah wahai orang-orang beriman. Bertakwa itu dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, mengerjakan perintahnya sesuai dengan syariatnya, mengharapkan rahmatnya, cinta kasihnya, surganya, menjauhi larangan-larangannya karena takut azabnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala memuat dalam kitabnya ayat yang begitu agungnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka berlarilah kalian menuju Allah. Sesungguhnya aku daripada Allah Subhanahu wa taala adalah pembawa kabar bagi kalian, nadhirun mubin, membawa kabar peringatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-firaru ilallah, berlari menuju Allah adalah merupakan ibadah yang begitu agungnya. Dan dalam hidup kita di dunia ini kita akan melihat dua tipe manusia. Yang pertama adalah al-faruna ilallah. Mereka lah orang-orang yang berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Faulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Adapun jenis kedua, na'udzubillah min dzalik, semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan ini. Mereka adalah orang-orang al-faruna minallah, orang-orang yang berlari dari Allah Subhanahu wa taala. Fahumul ashqiya, mereka lah orang-orang celaka. Fahumul halikun, mereka lah orang-orang binasa. Ibadallah, hanya ada dua tipe manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan. Kalau bukan al-faruna ilallah, orang-orang yang berlari, bersegera, bergegas menuju Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang kedua. Al-faruna minallah, orang-orang yang berlari meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-faruna ilallah, orang-orang yang berlari menuju Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan beberapa hal. Ya, sebagaimana kita berlari, kita harus tahu kemana kita menuju. Orang-orang yang berlari menuju Allah jelas tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah dia mengetahui tentang Allah. Siapa zat yang dia berlari kepadanya? Zat yang maha perkasa lagi maha kuat, maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah Ar-Rahmanir Rahim, dialah Al-Qawiyul Matin, dialah Al-Azizul Jabbar, dialah Al-Mutakabbir. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu tentang Allah, ilmu tentang nama-namanya, ilmu tentang sifat-sifatnya, ilmu tentang perbuatan-perbuatannya adalah merupakan jalan untuk membuat seseorang dapat berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Semakin kenal seseorang kepada Allah, semakin cepat dia ingin berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu hal yang lebih baik daripada Allah. Tak ada sesuatu hal yang lebih indah daripada Allah. Orang berlari menuju kebaikan, maka Allah lah yang terbaik. Ibadah Allah, ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengannya. Ibadah Allah, para anbiyaullah, nabi-nabi Allah, mereka orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Setelah para nabi adalah ulama, di mana Allah Jalla wa Ala mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari golongan hamba-hambanya mereka lah para ulama. Dengan ilmu mereka mengenal siapa Tuhan tempat mereka berlari. Ibadallah, kau lihat dalam centang pandang dunia kehidupan ini. Orang masing-masing berlari kepada makhluk. Datang kepada segala macam bencana, musibah, berlari kepada makhluk. Bergantung kepada makhluk. Dalam kondisi kefakiran, berlari menuju makhluk. Dalam kondisi sakit yang menyerah, berlari menuju makhluk. Mana yang berlari menuju Allah Subhanahu wa taala? Ibadallah. Maka ini yang pertama. Orang harus kenal siapa Allah, tempat dia berlari. Itu tak akan terwujud, tak akan mungkin terwujud kecuali dengan mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya. Yang kedua, ibadallah, dia harus tahu dari apa dia berlari. Dari apa kita berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita segala sesuatu, apapun juga yang menghalangi kita kepada Allah, daripadanya kita harus berlari, ibadallah. Kita harus berlari daripada syahwat dengan segala macam cabang-cabangnya. Kita harus berlari daripada segala macam syubhat dengan segala macam cabang-cabangnya. Berlari daripada kemaksiatan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlari daripada kesyirikan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlari daripada bid'ah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hal-hal inilah kita berlari, ibadallah. Kita meninggalkan segala sesuatu yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang. Inilah makna berlari daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berlari daripadanya. Ibadallah. Kemudian yang ketiga, bagi orang-orang yang ingin berlari menuju Allah, dia harus tahu jalan tersebut. Jalan yang dijadikan sebagai sarana menuju Allah Subhanahu wa taala. Tak akan mungkin seseorang dapat sampai kepada Allah kecuali mengetahui bagaimana jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, dan jalan menuju Allah itu terkunci, tertutup, tersegel kecuali melalui satu jalur saja, satu arus saja. Dialah jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kau ingin berlari kepada Allah, maka tak ada jalan setelah engkau mempelajari nama-namanya, sifat-sifatnya. Engkau harus mempelajari sunnah Nabi-Mu yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah kami ikuti orang-orang yang telah berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Dari para nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Itulah jalan mereka. Wa man yuti'illah war rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Mereka itulah orang-orang yang akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala bersama golongan dari para nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Dan jalan itu, ibadallah, adalah jalan mulazamatut ta'ah ila Allah. Senantiasa kita berusaha istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, kata-kata firru, berlari, menunjukkan kepada kita dalam perkara ini tidak ada yang namanya berlambat-lambat. Bahasa Arabnya tawani. Tidak boleh berlambat-lambat. Jangan katakan besok aku akan berlari menuju Allah. Jangan katakan saufa, niscaya nanti setelah pensiun aku akan kembali kepada Allah. Nanti aku akan bertobat, minggu depan aku akan bertobat. Ibadallah, tipu daya syaitan adalah berusaha menjauhkan Anda agar segera berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai datang penyesalan kepada Anda manakala jasad telah terkubur, barulah Anda sibuk mengatakan kepada Tuhan Allah Jalla wa Ala, Rabbirji'un, Tuhan kembalikan saya. Rabbirji'uni, Tuhan kembalikan saya, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku dapat kembali beramal saleh yang mana dahulu telah kutinggalkan. Ibadallah, nasi telah menjadi bubur. Terlambat, penyesalan yang tiada bermakna. Orang Allah Subhanahu wa taala perintahkan berinfak, Allah perintahkan bersedekah, ujian dalam kehidupan di dunia. Tapi kebanyakan manusia akan mengetahui pentingnya infak manakala telah masuk jasadnya ke dalam kubur. Subhanallah. Ya, ketika itulah baru dia akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kembalikan saya agar saya kembali berinfak. Subhanallah. Ibadallah, penyesalan adalah merupakan hal yang paling merugikan. Maka jangan sampai penyesalan terlambat datang kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ada 4 hal yang harus selalu kita pikirkan apa jawabannya nanti manakala kita mati di hari kiamat. Dan Allah akan tanyakan 4 hal ini. Hidup kita hakikatnya adalah senantiasa memikirkan 4 hal ini, bagaimana sikap kita untuk menjawabnya nanti di hari kiamat bagaimana. Berkata Nabi yang mulia SAW dalam hadis Abu Barzah, kata Nabi, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an 4. Belum lagi bergerak kaki hamba di hari kiamat. Di padang mahsyar dia tidak akan bebas melintas begitu saja untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, melintas sirat, kecuali akan ditanyakan tentang 4 hal. Siapkan jawabannya ibadallah. An umrihi fima afnah, umurnya untuk apa? Untuk apa umur yang Allah berikan kepada kita? Wa an syababi fima ablah, masa muda yang begitu energik, untuk apa kau buatkan? Masa muda bagian daripada umur, tapi disebutkan menunjukkan kespesialannya. Masa muda adalah masa yang dapat mengerjakan segala macam bentuk kebaikan, atau sebaliknya segala macam bentuk keburukan. Maka siap-siaplah kau jawab pertanyaan, untuk apa umurmu ayuhan nas, wahai manusia, ayuhal muslimun, wahai kaum muslimun, umur kita tuh untuk apa? Untuk kemaksiatan, untuk kelalaian, untuk berleha-leha, membuang-buang masa? Allah akan tanya. Dan siap-siaplah setiap orang menjawab pertanyaan tersebut, untuk apa umurnya dia lakukan manakala hidup di dunia. Sungguh manusia tak mengetahui kebanyakan mereka tentang pentingnya umur yang Allah berikan kepada mereka. Inilah modal kehidupan di negeri akhirat. Namun banyak orang yang menyia-nyiakan modal hidupnya di dunia ini, sehingga akhirnya timbullah penyesalan. Yang terucap di hari kiamat adalah ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Aduhai menyesalnya diriku atas segala macam kelalaianku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu 2 pertanyaan, tentang umur, kemudian tentang masa muda. Ketiga, ibadallah, dalam dunia ini kita senantiasa diperintahkan untuk berusaha, berikhtiar, mencari sebab untuk mencari nafkah bagi anak istri kita. Maka pastikanlah segala macam apa yang kita dapatkan berupa harta ini, itu adalah merupakan sumber pertanyaan, hisab, dan akan ditanyakan 2 hal. Kata Nabi SAW, wa an malihi min aina iktasabahu. Hartanya dari mana dia dapatkan? Dari keculasan, menipu, merampok, mencuri, menzalimi orang? Min aina iktasabah. Andai kata ini tak selamatlah dia, ibadallah. Banyak orang tak peduli bagaimana dia caranya mendapatkan uang. Dia menabrak rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala menjadi gelap mata. Yang penting uang, yang penting banyak uang. Padahal belum tentu itu yang membahagiakan dia, ibadah Allah. Bahkan sebagian daripada manusia, kebanyakan mereka terjerembab dalam neraka jahanam gara-gara harta yang tak sanggup mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, min aina iktasabah, tentang harta dari mana dia dapatkan. Wa fima anfaqahu, kemana dia buatkan, kemana dia infakkan. Apakah sudah dinafkahinya orang-orang yang wajib dinafkahi, berupa anak-anaknya, istri-istrinya, kerabat-kerabat dekatnya, orang tuanya dan semacamnya. Atau hartanya dia gunakan untuk foya-foya, dia hambur-hamburkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata jawaban pertama selamat, belum tentu jawaban 2 ini selamat. Andai kata benar sumbernya dengan jalan yang halal, tapi didistribusikan kepada tempat yang sia-sia, pasti dia akan sengsara. Bagaimana pula ibadah Allah jika 2 hal ini semuanya tak selamat, sumbernya haram, kepada yang haram pendistribusiannya, celakalah dia, sungguh celakalah dia. Ibadah Allah, peringatan untuk diri saya dan kita seluruhnya, perhatikan dari mana uang yang masuk ke dalam mulut kita dan mulut anak-anak dan istri-istri kita. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Naklah manusia melihat kepada makanan yang dia makan, halalkah? Kau lihatlah bagaimana Abu Bakar Siddiq, betapa warna Abu Bakar Siddiq manakala termakannya makanan dari
yang diberikan oleh sang budak, dan ini makanan adalah merupakan hasil daripada perdukunan budaknya dahulu ketika dia belum masuk Islam. Subhanallah. Maka seketika Abu Bakar mencongkel lidahnya, memaksa agar keluar apa yang dia makan, sehingga dengan susah payah dia mengeluarkan seluruh isi perutnya, sehingga berkatalah putrinya, "Ya ayahanda, mengapa ayahanda lakukan demikian? Kami khawatir nanti ayahanda akan berbahaya." "Demi Allah," kata sang ayah, kata Abu Bakar Siddiq, "aku lebih mengutamakan ruhku keluar. Ya, sama aku dapat mengeluarkan semua yang terdapat dalam perutku ini. Aku tak ingin dalam perutku ini ada sesuatu yang haram." Ibadallah, luar biasa. Kita punya anak-anak, jangan sampai anak kita menjadi anak yang tak taat gara-gara makanan yang kita berikan kepada mereka, makanan yang haram. Kita punya istri-istri, jangan sampai istri kita menjadi istri pembangkang, menjadi istri yang tidak saleh lantaran kita berikan kepada mereka makanan haram. Subhanallah. Mana bata min lahmin haram fannaru aula bihi. Barang siapa yang dagingnya tumbuh daripada pakaian haram, sungguh api lebih layak untuk menyantapnya. Ibadallah, pertanyaan yang terakhir tentang ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan, ya, an ilmihi madza amila bih. Ilmu untuk apa? Ilmu yang kau pelajari untuk apa? Berbangga-bangga, mencari gelar, mencari kedudukan, mencari popularitas, hanya menghiasi majlis agar kau dikatakan orang alim, atau untuk kau amalkan? Jawabannya ilmu untuk diamalkan. Barang siapa yang mencari ilmu untuk diamalkan, selamatlah dia. Barang siapa yang mencari ilmu bukan untuk diamalkan, celakalah dia, binasalah dia. Ibadallah, siapkan 4 jawaban atas 4 pertanyaan ini sejak sekarang. Sekarang masih kita bisa berbenah. Ada seorang ahli maksiat, maka dia dibawa oleh salah seorang ulama ke kuburnya. Maka berkata orang tersebut kepada ahli maksiat, "Wahai fulan, kau lihatlah kuburan-kuburan orang-orang telah mati. Sekiranya engkau menempati tempat mereka, apa yang kau lakukan?" Dia mengatakan, sekiranya aku menempati tempat mereka, maka pastilah dahulu aku akan benar-benar menyiapkan diriku, ya, agar aku tak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata, "Wahai fulan, sekarang kau masih ada umur, kau perbaikilah. Jangan nanti kau menyesal sebagaimana menyesalnya orang-orang yang telah terkubur ini. Masih ada kesempatan. Ya, al-yawma hisabun wala al-yawma amalun wala hisabun." Hari ini masih sempat kita beramal, belum ada lagi masalah hisab, belum ada masalah perhitungan. Wa ghadan hisabun wala amal. Namun besok manakala kita telah berada dalam perut tanah, ketika itu tak ada lagi kesempatan untuk beramal. Yang ada adalah masa perhisaban. Kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapkan jawaban-jawabannya, ibadallah. Wa sallu ala nabiyikum fa innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyyati as-sahabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زينة لنا من كل خير والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك بكل خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل ما استعاذ منك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina wahdi bina, Allahumma hdina wahdi bina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qimus shalah.